萧炎斗之气3段。真是把家族的脸都给丢光了。要不是族长是他父亲，就被驱赶出家族了。下一个，小妹。这个呀，哎呀，天哪！少爷。Halo pencinta alur cerita, bagaimana kabarnya? Dompet ibu aman kan? Mari kita aman. Goblok. Intermezzo ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mimin harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tentunya sehat-sehat juga. Oke, pada kesempatan kali ini Mimin pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini, dan semoga teman-teman diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, seperti itu ya. Pada kesempatan kali ini Mimin akan mengangkat sebuah alur cerita dari sebuah animasi film Donghua, yaitu Battle Through the Heaven. Ya, kita tentunya tahu bahwasanya film animasi Donghua ini berasal dari dataran Cina, yaitu memiliki cukup tinggi ratingnya, seperti itu ya. Dan juga animasi ini menurut Mimin itu sangat luar biasa sekali untuk dibahas, dan semoga kedepannya teman-teman itu dapat menikmati ya alur cerita yang Mimin sampaikan, seperti itu ya. Nah, di dalam film animasi Donghua ini itu banyak sekali konflik-konflik yang kita bisa dapatkan. Itu tentunya dapat memacu adrenalin jiwa semangat kita untuk membara ya tentunya ya. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja kita simak alur cerita daripada film animasi Donghua Battle Through the Heaven. Let's go. Scene pertama dilihatkan sebuah benua yang disebut benua Doki, di mana orang-orang yang tinggal di benua Doki itu sepenuhnya bergantung dengan yang namanya Dochi. Nah, di sini siapapun yang kuat, dialah yang berkuasa. Alkisah diceritakan di suatu daratan benua, itu terdapat sebuah kota kecil yang bernama Wutan City. Di kota tersebut terdapat 3 keluarga besar, yang salah satunya yaitu keluarga Xiao, di mana keluarga Xiao sedang mengadakan yang namanya uji tingkat kekuatan yang ada pada generasi mudanya, seperti itu. Tibalah saatnya pemeran utama kita, Xiaoyan, untuk menguji tingkat kekuatan yang dimilikinya. Di sini Xiaoyan terlihat sedikit ragu, namun dia tetap memberanikan diri untuk maju ke depan dengan menguji kekuatannya. Di sini terlihat anak tetua keluarga Xiao bernama Xiaoning itu sedang mengejeknya, namun Xiaoyan tetap bersikeras untuk maju dan menguji tingkat kekuatan yang dimilikinya. Di sini Xiaoyan nampaklah berkonsentrasi sekali untuk menguji tingkat kekuatannya. Terlihat di sisi lain, di ruang rapat keluarga Xiao kedatangan 2 keluarga besar, yaitu keluarga Jilai dan keluarga Aoba. Nah, di sini Xiaoyan sangat tidak senang sekali dengan Jilaibi. Kenapa? Karena Jilaibi menganggap dirinya itu berkuasa. Dia ingin menguasai seluruh pasar yang dimiliki keluarga Xiao, sehingga keluarga Xiao itu ingin untuk dikeluarkan dari kota Wutan. Nah, di sini Xiaoyan sedikit kesal, namun dia menahan tetua-tetua yang ingin menyerang, dan dia mengeluarkan sebuah kontrak pernikahan daripada Xiaoyan. Di sini Xiaoyan diketahui bahwasanya umur 4 tahun sudah memulai pelatihan, dan di umur 10 tahun dia sudah menguasai level 9 Daoshi. Ini merupakan seorang yang sangat jenius sekali di klan Xiao. Nah, Xiaoyan melempar surat pernikahan Xiaoyan kepada Jilaibi. Sini Jilaibi memastikan bahwasanya memang benar adanya surat pernikahan tersebut. Di sini Xiaoyan sangatlah santai sekali melihat Jilaibi dan Aoba. Nah, di sini Jilaibi terlihat seperti orang yang impoten, yaitu lemah letih lesu, dan Aoba pun mengatakan bahwasanya
Jika Jilaibi itu bersikeras untuk memaksakan kehendaknya, maka dia tidak akan pernah berhasil karena keluarga Nalan itu tidak akan membiarkan keluarga Xiao itu menderita. Seperti itu. Scene berpindah kepada Xiaoyan. Di sini Xiaoyan nampaklah terkejut melihat hasil daripada lo batu. Dia shock melihat hasil ujiannya. Bahwasanya lo batu mengatakan dia berada pada level 3 doki tingkat rendah. Nah, semua orang langsung menghina dan mencaci bahwasanya dulu dia adalah seorang yang jenius, tapi entah kenapa kekuatannya tiba-tiba menurun dan dianggap sebagai seorang sampah di klannya. Nah, di sini kita tahu bahwasanya Xiaoyan ini merupakan anak yang jenius yang di usia 4 tahun sudah melakukan pelatihan dan pernah mencapai di usia 10 tahun itu dosi bintang 9. Itu sangatlah tinggi sekali pada saat itu. Diperlihatkan wanita cantik yang bernama Xiao Xun-er merupakan teman masa kecilnya Xiaoyan, di mana Xiao Xun-er ini merupakan salah satu wanita dari keluarga Xiao. Namun aslinya dia bukan dari keluarga Xiao. Dia merupakan wanita yang sangat misterius sekali karena kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Xun-er itu sangatlah di luar nalar daripada semua orang, yaitu berada pada tingkatan 9 level tingkat tinggi doki. Itu sontak membuat semua orang terkejut dan mengucapkan selamat kepada Xiao Xun-er. Kembali lagi ke kediaman Xiao. Di sini Jilaibi dan Aoba terlihat sangat kesal sekali kepada Xiao-san, ayahnya Xiaoyan. Dia sangat tidak senang sekali dengan adanya perjanjian pertunangan dari Xiaoyan dan Nalan Yendran. Dia memutuskan untuk ingin pergi dari kediaman Xiao. Tiba-tiba datanglah Nalan Yendran ke kediaman Xiao yang tentunya di sini sontak membuat semuanya terkejut dengan kedatangan Nalan Yendran. Kedatangan Nalan Yendran ke kediaman Xiao awalnya disambut baik oleh Xiaozan, ayah Xiaoyan. Dan langsung saja di sini Nalan Yendran mengeluarkan sebuah kolektor pilki, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan pelatihan seseorang, yaitu untuk menembus pembatas ke-9 doki hingga menembus dosi. Sontak Aoba dan juga Jilaibi itu terkejut mendengarkannya. Xiaozan pun terlihat senang di sini. Namun tanpa ia sadari, kedatangan Nalan Yendran ke sini yaitu membatalkan pertunangannya dengan Xiaoyan. Sontak di sini Jilaibi sangat senang mendengarnya dan kemarahan muncul dari Xiaozan. Di sini Nalan Yendran sangatlah sombong sekali. Dengan senanya dia membatalkan pertunangannya tanpa sepengetahuan dari keluarga Nalan. Dia datang ke kediaman Xiao itu bersama 2 orang dadosi peringkat bintang 7 sebagai pengawal di sampingnya. Sontak di sini Xiaozan sangatlah kesal mendengarkannya. Dan di sini Nalan Yendran bersikeras ingin mempermalukan keluarga Xiao seperti itu. Terlihat di sini datanglah Xiaoyan bersama Xiao Xun-er. Di sini Xiao Xun-er mengingatkan kepada Xiaoyan bahwasanya dia harus membela ayahnya seperti itu supaya tidak dipermalukan. Xiaoyan melihat hal ini langsung masuk ke dalam ruangan dan menghadap kepada Nalan Yendran. Awalnya di sini Xiaoyan menggoda Nalan Yendran. Namun dengan angkuhnya Nalan Yendran itu mengatakan bahwa Xiaoyan itu adalah sampah keluarga Xiao. Sehingga Xiaoyan itu sangatlah kesal dengan perbuatan Nalan Yendran. Dengan sombongnya Nalan Yendran menawarkan 3 pil kolektor ki kepada Xiaoyan. Sontak membuat semuanya terkejut. Nah, namun jika itu tidak cukup, dia bisa datang ke Sekte Awan Berkabut untuk berlatih bersama Nalan Yendran. Sontak Xiaoyan di sini merasa sangat tersinggung sekali dengan perkataan daripada Nalan Yendran. Dan Jilaibi sangatlah puas sekali melihat situasi seperti ini. Jilaibi berharap dengan situasi seperti ini dia akan menguasai pasar daripada keluarga Xiao. Di sini Xiaoyan dengan tenangnya menyebutkan cerai kepada Nalan Yendran karena saking emosinya seperti itu. Aing juga emosi. Nah, di sini Xiaoyan langsung saja memutuskan untuk cerai seperti itu, sehingga membuat para pengawal daripada Nalan Yendran itu marah besar. Dan Xiaoyan hampir saja bertarung dengan pengawal Nalan Yendran. Namun Nalan Yendran menghentikan pertarungan itu dengan menyebutkan perjanjian 3 tahun ke depan kepada Xiaoyan.
Apabila Xiaoyan itu kalah, dia harus menerima perjanjian pembatalan pertunangan. Jika Xiaoyan menang, si Nalan Yendran akan menjadi budak Xiaoyan, seperti itu. Sontak Xiaozan sangat mengecam tindakan Nalan Yendran karena dia tahu bahwasanya Xiaoyan itu mengalami penurunan tingkat kekuatan, seperti itu. Itu hanya akan mempermalukan keluarga Xiao dan membuat Jilaibi akan tambah senang, seperti itu. Di sini Xiaoyan menerima permintaan daripada Nalan Yendran untuk mendatanginya di Sekte Awan Berkabut nantinya, memenuhi perjanjian 3 tahun ke depannya. Di sini Nalan Yendran berserta Jilaibi dan juga Aoba langsung meninggalkan kediaman Xiao. Dan di sini dengan sombongnya, yaitu Nalan Yendran mengatakan bahwa kau harus tahu di mana tempatmu, Xiaoyan. Nah, di sini Xiaoyan sangatlah dendam sekali dengan Nalan Yendran dan berjanji akan mengalahkannya. Nah, itu tadi part pertama dari alur cerita Battle Through the Heaven dari Royal Movie. Oke teman-teman semuanya, jadi ditunggu untuk part selanjutnya ya. Jadi sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, sahabat Royal Movie, karena sudah setia menonton sampai akhir di part pertama ini. Nah, jadi Mimin sangat berharap sekali teman-teman semuanya memberikan masukan kepada Mimin supaya channel ini dapat berkembang lebih bagus lagi ke depannya. Oke, see you guys and next time. Bye bye.